Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini saya akan memaparkan materi tentang panduan pemanfaatan katalog elektronik versi 6 pada tahapan proses negosiasi antara PP dengan penyedia hingga penandatan kontrak antara PPK dengan penyedia. Baik, untuk tahapan awal setelah PP mengajukan negosiasi produk adalah masuk pada akun penyedia. Di sini untuk status pesanan adalah masih menunggu respon penyedia. Kemudian kita bisa klik lihat detail. Selanjutnya nanti penyedia akan diarahkan ke halaman detail. Hal yang perlu diperhatikan oleh penyedia adalah ketika dari pihak pejabat pengadaan sudah membuat paket pesanan, maka penyedia harus merespon paket pesanan tersebut maksimal 3 hari kerja. Jika tidak ada respon selama hari yang ditentukan tersebut, maka paket pesanan otomatis akan batal by system. Nah, jika penyedia menyetujui harga yang dinegokan oleh PP, maka penyedia bisa langsung mengklik tombol setujui negosiasi. Tetapi jika penyedia belum menyetujui harga dari PP, maka bisa klik tombol ajukan harga baru. Kemudian nanti lanjut dari proses negosiasi kembali dengan PP sampai diperolehnya harga kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini misalkan di sini contohnya penyedia sudah menyetujui harga yang dinegokan oleh PP, maka bisa langsung klik setujui negosiasi. Nah, kemudian akan muncul halaman pilih reseller untuk melanjutkan proses. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, jika dalam pemilihan produk, PP memilih produk dari akun prinsipal, maka yang nantinya akan melanjutkan transaksi dari surat pesanan sampai dengan nanti proses akhir adalah dari pihak reseller yang sudah bekerja sama dengan prinsipal. Nah, di sini nanti kita bisa milih salah satu reseller. Nah, kemudian lanjutkan dan setujui negosiasi. Nah, setelah klik setujui negosiasi, maka di halaman detail negosiasi untuk status pesanan berubah menjadi disetujui oleh penyedia. Nanti selanjutnya setelah ini bisa kembali ke akun pejabat pengadaan, nanti bisa dicek status dari paket pesanan. Nah, ini adalah tampilan masuk ke akun pejabat pengadaan. Nah, di halaman daftar negosiasi, status pesanan berubah menjadi negosiasi selesai. Kemudian bisa klik lihat detail. Nah, di halaman detail pesanan negosiasi, PP bisa melanjutkan transaksi ke PPK dengan mengklik ajukan pesanan ke PPK. Di halaman daftar persetujuan PPK, untuk status pesanan berubah menjadi menunggu persetujuan PPK. Pada tahapan ini mengakhiri proses kegiatan PP. Selanjutnya dari PP akan melanjutkan ke PPK untuk tahapan kontrak atau surat pesanan. Nah, selanjutnya ini kita bisa masuk ke akun PPK. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke akun PPK dengan klik tombol lonceng di sini. Nah, kemudian akan muncul notifikasi yaitu pesanan dari PP Bendahara 1 perlu peninjauan dan persetujuan Anda. Ini dapat diklik. Nah, kemudian di halaman detail persetujuan PPK, untuk status pesanan adalah menunggu persetujuan PPK. Sebelum mengklik tombol buat pesanan, maka disarankan terlebih dahulu bagi PPK untuk mereview ringkasan pesanan.
apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing instansi, mulai dari barangnya, yaitu jenis produk, kemudian informasi pembayaran dan pengirimannya, di mana di total pembayaran di sini sebenarnya ada dua metode, yaitu secara sekaligus dan ada yang bertahap. Dan untuk yang bertahap sendiri itu dibagi menjadi 2 termin dan 3 termin. Nah, sedangkan di total pengiriman di sini tergantung dari jenis pengirimannya, di mana jenis pengirimannya pada saat pembuatan pesanan oleh PP itu terbagi menjadi 2, yaitu langsung ke satu lokasi dan langsung ke banyak lokasi. Nah, jika dipilih langsung ke banyak lokasi, maka PP ketika membuat paket pesanan bisa menentukan lebih dari 1 alamat pengiriman. Nah, kemudian informasi terkait detail RUP, PPK harus memastikan bahwa kode RUP di sini sudah betul. Nah, selanjutnya ini adalah informasi terkait dengan penyedia. Perlu diperhatikan juga untuk PPK, perlu untuk merespon paket pengadaan maksimal 3 hari kerja. Jika ringkasan pesanan tersebut dirasa sudah sesuai, maka PPK bisa melanjutkan dengan mengklik tombol buat pesanan. Namun, jika dirasa ada yang masih belum sesuai dengan ringkasan pesanan tersebut, maka PPK bisa klik tombol batalkan pesanan. Nah, setelah PPK mengklik tombol buat pesanan, kemudian akan muncul halaman unggah SSUK, SSKK, dan dokumen pendukung lainnya. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pengunggahan dokumen ini dapat dilakukan jika nominal transaksinya di atas 200 juta. Tapi jika transaksinya masih di bawah 200 juta, ini sifatnya tidak wajib. Selanjutnya, PPK bisa klik tombol lanjut buat pesanan. Nah, kemudian ini kita diarahkan ke tampilan surat pesanan yang sudah berhasil tergenerate di sistem. Kemudian PPK dapat menggeser kursornya ke bawah untuk mengecek detail isi dari surat pesanan. Nah, kemudian nanti ketika PPK perlu ada tambahan ketentuan, nah nanti PPK bisa klik tombol tambah ketentuan. Nah, di sini nanti akan muncul halaman tambah ketentuan surat pesanan. Untuk ketentuan di sini memang sudah harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara PPK dengan penyedia. Kemudian bisa lanjut. Selanjutnya bisa klik di tombol tanda tangan digital, kemudian masukkan verifikasi akun BSRE. Nah, kemudian kita cek kembali apakah surat pesanan tersebut sudah tertanda tangan oleh PPK atau belum. Di contoh ini surat pesanan berhasil tertanda tangani oleh PPK. Nah, selanjutnya kembali ke halaman detail pesanan. Di sini status pesanan berubah menjadi menunggu konfirmasi penyedia. Jadi PPK dapat menunggu penyedia untuk melanjutkan pesanan. Maksudnya di sini penyedia juga akan melakukan tanda tangan kontrak seperti apa yang telah dilakukan oleh PPK. Kemudian kita masuk ke akun penyedia. Nah, untuk statusnya di sini ini adalah tampilan akun dari penyedia, itu menunggu konfirmasi penyedia. Selanjutnya nanti bisa klik tombol terima pesanan. Nah, kemudian setelah klik tombol terima pesanan, muncul halaman peringatan batas waktu pengiriman. Nah, di mana
Di situ tertera informasi tanggal permintaan pesanan tiba. Nah, selanjutnya nanti bisa klik tombol lanjut terima pesanan. Kemudian klik lanjut ke preview ID. Nah, kemudian akan muncul tampilan berikut. Nanti bisa langsung klik di Sign with Imatrai. Nah, kemudian klik Sign. Kemudian akan muncul halaman konfirmasi. Kemudian klik Yes Continue. Kemudian perlu memasukkan kode OTP. Nah, setelah masuk kode OTP, kemudian akan muncul notifikasi bahwa dokumen itu sudah berhasil tertandatangani. Seperti ini. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai di bagian penyedia ini tertera tanda tangannya. Nah, ini tampilan tanda tangan penyedia sudah muncul dan juga tertera Imatrai. Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah Imatrai akan diproses dari penyedia untuk transaksi dengan nominal di atas 5 juta. Nah, kemudian kembali ke halaman detail pesanan. Di sini status dari pesanan adalah persiapan pengiriman. Kemudian nanti akan muncul tombol pembaruan status pengiriman, jadi bisa dilakukan konfirmasi pembaruan status pengiriman secara berkala hingga nanti pengiriman tiba sampai dengan BAST hingga pembayaran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa hubungi ke nomor WhatsApp UKBPJ Trenggalek di nomor 081 232 849 429. Terima kasih.